Melalui materi ini kita akan mengetahui bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, baik dari segi agama, budaya, sosial, maupun politik. Dengan memahami kondisi tersebut, kita dapat mengetahui perubahan besar yang dibawa oleh Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif, berdiskusi, dan berani menyampaikan pendapat masing-masing. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana kehidupan agama masyarakat Mekah sebelum masuknya Islam. Nah, pada zaman dahulu masyarakat Mekah itu dia menganut agama politisme, yaitu agama yang banyak menyembah Tuhan atau berhala. Yang pertama, ini penyembahan berhala. Di Mekah, mereka sangat banyak ratusan berhala seperti Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Itu adalah berhala yang sangat terkenal di Mekah. Kemudian Ka'bah sebagai pusat keagamaan. Nah, Ka'bah ini sebagai pusat ibadah, banyak tempat suku-suku Arab dari berbagai penjuru datang untuk berziarah dan juga melakukan ritual. Kemudian ritual dan persembahan. Berbagai ritual seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah, dan persembahan kepada berhala adalah bagian integral. Nah, jadi mereka sudah menjadi rutinitas mereka di sana menyembah banyak berhala. Kemudian kita lanjut ke kehidupan sosial di Mekah sebelum Islam datang. Yang pertama, loyalitas kesukuan. Nah, identitas seorang sangat terkait pada sukunya. Jadi mereka, masyarakat Arab itu sangat menjunjung tinggi suku. Jadi mereka itu membela sukunya baik benar maupun salah. Contoh nih, ketika satu sukunya ini berbuat kesalahan, mereka sangat membela atau menjunjung tinggi sukunya tersebut karena di sana itu loyalitas kesukuannya sangat tinggi. Kemudian kedudukan perempuan itu ada. Nah, banyak bayi perempuan itu dikubur secara hidup. Mereka sangat malu ketika ada seorang perempuan yang melahirkan anak perempuan. Mereka dianggap bahwa anak itu sebagai beban keluarga, bahkan mereka sangat malu. Nah, beruntunglah kita sekarang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam sekarang sangat menjunjung tinggi dan memberikan perempuan sangat dijaga, kemudian diberikan perempuan itu kuadrat yang tinggi. Nah, kemudian pertikaian antar suku. Sering terjadi pertikaian hanya masalah kecil. Bahkan pertikaian masalah tersebut bisa terjadi bertahun-tahun. Mereka rela berperang bertahun-tahun demi membalas dendam. Kemudian budaya perbudakan. Budaya perbudakan di sini bukan berarti seorang budak yang disuruh-suruh, tetapi perbudakan ini yaitu seseorang yang tidak memiliki keadilan. Mereka disuruh tanpa imbalan. Kebudayaan dan tradisi. Yang pertama ada pasar bekas. Nah, pasar bekas ini bukan hanya tempat perdagangan saja, akan tetapi dia sebagai ajang kompetensi. Nah, siapa syairnya yang paling bagus, mereka banyak datang menyaksikan dan membacakan karya mereka. Nah, siapa yang paling unggul, dan itu mereka merasa
tinggi kuadratnya. Nah, mereka sangat berlomba-lomba. Kemudian tradisi haji dan tawaf sama seperti yang saya jelaskan tadi, akan tetapi tradisi haji dan tawaf itu sudah berubah karena mereka sudah menempatkan banyak berhala. Nah, itu terjadi karena perilaku menyimpang dari akidah mereka tersebut. Kemudian sastra dan syair. Nah, sastra dan syair ini juga sangat berkembang pesat pada saat itu. Walaupun mereka dikatakan zaman jahiliyah kebodohan, bukan berarti kebodohan itu mereka tidak memiliki pemikiran yang luas atau tidak pintar dalam sesuatu hal. Akan tetapi walaupun mereka pintar, mereka tidak bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Kemudian dinamika politik dan struktur kekuasaan suku Quraisy. Yang pertama Bani Hashim. Bani Hashim ini tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini tempat berkembangnya ekonomi dan berkembangnya pusat ekonomi paling besar di suku Quraisy. Kemudian dewa tertua ini sebagai pemimpin. Nah, kemudian baik, sampai di situ ada yang ingin bertanya tentang zaman sebelum Islam masuk ke Mekah. Oke, baik. Di sini sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, minggu depan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk meresum atau mencari sebuah informasi bagaimana perubahan kebudayaan Islam pada zaman dahulu sampai sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kurang, mohon maaf. Minggu depan kita akan melanjutkannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.